Shalom saudara-saudari, terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki doa Pentakosta hari yang keempat dengan tema Kamu telah dibersihkan oleh firman. Firman Allah sangat dekat kepada kita. Hal ini merupakan sebuah berkat dan sebuah janji tentang kebahagiaan. Jika kita membuka hati kita, Allah berbicara kepada kita dan dengan sabar mengubah hal-hal dalam diri kita yang tak berkenan kepadanya. Dia mengangkat hal-hal yang menghambat pertumbuhan iman kita kepada hidup yang benar. Sebagaimana pengusaha kebun anggur yang memotong ranting-ranting yang tidak berbuah. Merenungkan firman Tuhan secara teratur, baik secara sendiri maupun dalam grup, dapat mengubah pandangan kita. Banyak orang Kristen yang setiap hari mendoakan ucapan berbahagia, sebagaimana yang Yesus katakan. Ucapan berbahagia mengungkapkan kepada kita suatu kebahagiaan yang tersembunyi dalam hal-hal yang belum terwujud. Suatu kebahagiaan melampaui penderitaan. Berbahagialah mereka. Ya, karena disentuh oleh Roh Kudus, tidak lagi menahan air mata mereka, tapi membiarkannya mengalir dan dengan demikian menerima penghiburan. Sebagaimana kita menemukan air mata yang tersembunyi di balik panorama yang indah, kerinduan akan keadilan dan keinginan untuk bersama yang lain membangun dunia yang damai juga akan bertumbuh subur dalam diri kita. Kita terus-menerus dipanggil untuk membaharui komitmen kita kepada kehidupan melalui pikiran, perkataan, juga tindakan kita. Sucikanlah hati risau dan lemah yang telah lama dicekam oleh iblis yang kejam.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali melaksanakan pekan doa kami pada hari ini. Sebentar lagi kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan pimpinlah kami agar kiranya firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan juga dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Tuhan ke hati kami satu persatu, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Membiarkan Diri Diubahkan oleh Firman. Kamu telah dibersihkan oleh firman. Bahan bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah Bapak, Ibu, dan saudara kenal dengan lagu "Ku Berbahagia" dari Kidung Jemaat nomor 392? Kita mendapati ungkapan-ungkapan sukacita, ungkapan bahagia, dan pujian kepada Tuhan yang mau hadir berjalan bersama umatnya di dalam lagu Kidung Jemaat nomor 392 ini. Lagu ini diciptakan oleh Fanny Jane Crosby. Dia dikenal sebagai himnistis yang paling produktif dalam sejarah. Ia menuliskan lebih dari 8.000 lirik lagu. Meskipun dia memiliki keterbatasan, ia mengalami buta dari sejak bayi. Pada waktu dia berusia 6 minggu, Fanny Jane Crosby ini ia mengalami flu dan juga mengalami peradangan pada matanya. Lalu kemudian di usia yang ke-6 bulan, ayahnya meninggal. Sehingga Fanny Jane Crosby ini dibesarkan oleh ibunya dan juga neneknya. Hal yang menarik adalah neneknya dengan tekun mengajarkan dia untuk berdoa, mengajarkannya membaca Alkitab, dan juga melatih Fanny. Dia melatih Fanny untuk menghafal Alkitab. Tentu Fanny bersyukur karena dengan kebutaannya ini, dia malah bisa meningkatkan kemampuannya untuk menghafal secara luar biasa. Kemampuan menghafal ayat Alkitab ini pula yang nantinya membuat Fanny Jane Crosby ini bisa mendapatkan tema, bisa mendapatkan inspirasi dan kata-kata yang indah untuk dia menuliskan syair-syair lagunya. Ketika Fanny Jane Crosby ini berbicara soal bahagia, maka hal ini pula yang mengingatkan kita pada pengajaran Yesus. Sebagaimana yang kita baca tadi dari Matius pasal 5 ayat 1-12 yang diberikan judul oleh LAI, ucapan bahagia. Kata berbahagialah merujuk pada keadaan hidup yang dipenuhi oleh berkat Tuhan. Bukan bahagia menurut ukuran dunia seperti kaya, sukses, berkuasa,
cantik, sehat, dan sebagainya. Inilah berita yang sungguh dinanti-nantikan oleh banyak orang. Pada saat itu, banyak orang yang sedang mengalami penderitaan, banyak orang yang sedang mengalami masa sengsara, jauh dari pemahaman bahagia menurut ukuran duniawi. Dan dalam keterbatasan pemikiran itu, mereka bertanya-tanya, kapankah Allah akan memulihkan kerajaan Israel? Memulihkan kerajaan Israel yang kini sedang terjajah? Kapankah mereka yang sedang menderita dapat memiliki kebahagiaan yang sejati? Tentu Tuhan Yesus, Sang Firman kehidupan, Ia hadir. Ia hadir di tengah keterbatasan pemikiran orang pada saat itu. Ia hadir untuk menyatakan kebenaran firman yang sesungguhnya. Bahagia sejati tersedia bagi mereka di dalam kerajaan Allah. Bukan karena mereka tanpa dosa, melainkan karena kasih Allah yang melayakkan mereka. Ini undangan bagi setiap pribadi, meski mereka merasa rapuh ataupun bahkan hidup dengan cap sebagai pendosa. Tapi kita tahu semua orang dapat mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan, dan Tuhan akan mengubahkan kehidupan mereka. Berbahagialah. Dalam bacaan kita tadi kita mendapati Yesus mengucapkan kata berbahagialah sebanyak 9 kali dan juga kata bersukacitalah dan bergembiralah sebanyak 1 kali. Setiap kalimat dimulai dengan kata berbahagialah. Kata berbahagia, Bapak, Ibu, dan Saudara, berasal dari kata makarios yang memiliki 2 arti, yaitu bahagia dan diberkati. Hidup seorang murid Kristus disebut bahagia karena ia hidup di dalam berkat Tuhan. Hidup seorang murid Kristus disebut bahagia karena ia hidup di dalam berkat Tuhan. Dan untuk dapat memaknai, untuk dapat mengalami, dan juga untuk dapat mengamini kebahagiaan dalam berkat Tuhan, apa yang harus dilakukan? Setiap orang harus percaya, setiap orang harus menyediakan dirinya untuk diubahkan, untuk dibersihkan oleh firman. Artinya, merujuk pada 8 hal yang ditujukan oleh Tuhan Yesus. Seseorang harus mau berproses di dalam firman Tuhan. Di dalam khotbah di bukit, orang yang disebut berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suci hati, pembawa damai, dan dianiaya oleh sebab kebenaran. Yesus mengajak orang-orang untuk dapat menemukan kebahagiaan yang otentik. Menemukan kebahagiaan yang otentik baik dalam keadaan sukacita, dalam keadaan duka cita, dan juga dalam keadaan bingung. Bingung mungkin dengan keadaan yang sedang terjadi di sekelilingnya, tapi Tuhan mengajak untuk tetap menemukan kebahagiaan yang otentik. Dan juga dalam ucapan bahagia ini, Tuhan Yesus menyebutkan dalam berbagai macam situasi. Mereka yang mengalaminya disebut sebagai orang-orang yang tidak bahagia oleh banyak orang. Tetapi di hadapan Tuhan, orang-orang yang seperti mereka itulah yang justru disebut sebagai orang yang berbahagia oleh Tuhan. Dalam keadaan yang menurut banyak orang tidak akan disebut sebagai bahagia, dalam ukuran dunia tidak disebut sebagai bahagia, karena mereka miskin, karena mereka berduka cita, karena mereka lemah, mereka haus dan lapar akan kebenaran, harus tetap menyatakan kemurahan hati, hidup di dalam kesucian, dan harus menghadapi berbagai penganiayaan. Di sana justru mereka akan mengalami kebahagiaan. Karena apa? Karena dalam setiap hal yang mereka hadapi, Tuhan berkenan untuk hadir. Tuhan berkenan untuk memberikan berkat-Nya atas mereka. Dalam setiap situasi itu, mereka akan mengalami kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan kepada setiap mereka. Kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan, karya Tuhan, dan terutama kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi sumber dan menjadi dasar kebahagiaan sejati di dalam kerajaan Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti sebuah pohon anggur. Pohon anggur adalah jenis pohon yang memerlukan perawatan yang rutin. Dia harus dibersihkan agar dia berbuah. Buah anggur tidak muncul di pokok, tetapi ia akan muncul di dalam ranting-rantingnya. Tetapi ranting itu tidak akan menghasilkan apa-apa kalau ranting itu tidak melekat pada pokok anggur tersebut. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, hidup kita pun demikian. Hidup kita juga harus dibuka bagi firman agar senantiasa dibersihkan dari dosa. Seperti sebuah lagu sekolah minggu berikut ini. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Tadi kita sudah mendengarkan Bapak, Ibu, dan Saudara sebuah lagu sekolah minggu yang sangat sering dinyanyikan dalam ibadah sekolah minggu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah dan berbuah. Lirik dari lagu ini menjelaskan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan sangat dekat kepada kita. Tentu, ini adalah sebuah berkat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jika kita mau membuka hati kita kepada Tuhan, kita mau menerima Tuhan di dalam kehidupan kita mau menerima Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya, dan Tuhan, Ia akan dengan sabar akan mengubah setiap hal di dalam diri kita yang tidak berkenan kepadanya, diubahkan menjadi berkenan kepadanya. Dia mengangkat setiap hal yang menghambat pertumbuhan iman kita kepada hidup yang benar. Sebagaimana pengusaha kebun anggur memotong ranting-ranting yang tidak berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 3 dituliskan, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan secara teratur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui firman-Nya, kita diberikan kekuatan, kita dipulihkan, kita dibersihkan, dan kita diberikan sukacita. Dan yang pasti, hidup kita akan dalam kebahagiaan yang pastinya di dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh meneguhkan kami, yang juga boleh membersihkan kami. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami dalam firman-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi petunjuk bagi kami, boleh menjadi terang bagi kami untuk kami boleh menapaki hari-hari kami, untuk kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya melalui kehadiran kami pun kami boleh menyatakan terang-Mu kepada setiap orang yang akan berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu tetap menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu.
Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri doa Pentakosta hari keempat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena melalui Roh Kudus-Mu, Engkau telah membersihkan hati kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan, kesalahan, dan dosa. Roh Kudus, perbaharuilah hati dan pikiran kami, sehingga dari hari ke hari kami semakin mengenal kehendak dan kebenaran-Mu. Biarlah hidup dan hati yang telah Engkau bersihkan dapat diisi sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup ini semakin memancarkan kasih kepada sesama. Ya Roh Kudus, kami berterima kasih atas seluruh penyertaan yang Engkau berikan, sehingga doa Pentakosta hari keempat dapat berjalan dengan baik. Pimpinlah kami untuk dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.